Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami selaku Ketua Sanggar Dharmagiri Budaya Wonogiri sedikit akan mengulas tentang Kethek Ogleng Wonogiri. Yang mana memang Kethek Ogleng Wonogiri itu agaknya ngetren sekali. Sekelumit tentang Kethek Ogleng Wonogiri bahwa memang Kethek Ogleng Wonogiri itu berawal dari cerita Panji. Tapi di sini Kethek Ogleng Wonogiri yang sering ditampilkan, sering pentas itu sifatnya hanya Kethek Ogleng Petilan. Jadi hanya satu tokoh, bisa satu tokoh bisa ditarikan oleh kelompok. Tapi tetap Kethek Ogleng, bisa kolosal. Tentang perkembangan Kethek Ogleng sekarang memang Wonogiri sangat luar biasa, sangat heboh, sangat dahsyat, bahkan sampai komunitas sangga, sampai grup-grup seni di Wonogiri intinya menyepot, juga ada pelatihan, ada kegiatan, walaupun di pandemi ini tetap berkarya. Mudah-mudahan pandemi ini sirna. Kethek Ogleng yang notabene dulu Mbah Samijo empunya, yang itu sudah sekarang meninggal, tapi kita tidak kehilangan suatu cantrik atau murid bahwa yang satu-satunya cantrik yang sampai sekarang masih berlatih, masih sering eksis itu Mas Pak Sukijo, ya namanya Pak Sukijo. Pak Sukijo itu memang satu-satunya yang dituruni oleh Suwargi Mbah Samijo. Beliaulah satu-satunya Sukijo, satu-satunya Kethek Ogleng yang sampai saat ini menekuni, melestarikan tentang Kethek Ogleng Wonogiri itu. Ya memang benar, dahulu saya belajar tentang Kethek Ogleng ini dengan beliau almarhum Bapak Samijo, yang dulunya saya itu pertama kalinya hanya rasa senang sebetulnya. Senang. Kemudian saya menggali siapa toh Kethek Ogleng yang di Wonogiri. Kemudian saya tahu ternyata beliau Bapak Samijo yang sebagai penarik Kethek Ogleng. Kemudian saya nyantrik istilahnya, kalau zaman dahulu saya belajar dengan beliau. Saya ikut dengan beliau dari tahun 90 kalau tidak salah itu, 90. Saya ngabdi dan nyantrik di kediaman beliau di Desa Bamban Tempursari, Sidoarjo, tepatnya di bawahnya Gunung Kelir. Teknik belajar Kethek Ogleng dari yang dulu dengan sekarang itu udah lain. Untuk belajar keberanian itu beliau Bapak Samijo itu mengajarkan saya diajak ke hutan, kemudian ditinggal. Untuk melatih saya itu sering sekali dipukuli pakai batangnya pohon pohon singkongnya itu. Pakai ekstrim ya. Setelah itu saya juga mikir, oh iya ini biar kebal itu. Kalau beliau menari itu kan pasti itu. Yang pertama kali itu atraksi. Setelah itu beliau kan menari. Setelah menari itu pasti ada interaksi dengan penonton. Mengambil anak. Mungkin itu suatu contoh bahwa tarian itu pokoknya intinya mendidik semua. Ya. Kalau untuk gerakan-gerakan itu kan biasanya ya, gerakan itu ya ada sih untuk Kethek Ogleng yang tradisional, ada sabetan, ada. Tapi ya ada yang mungkin di pendidikan tari mungkin tidak ada yang contohnya. Udah seperti itu contohnya. Ada lagi di dalam gerakan itu kalau ada yang bilang itu bilang itu
menggambarkan jarene dulu itu. Jarene itu menggambarkan keranya berias berdandan.
jamu jamu gedhong kates suwe ora ketemu temu pisan katies suwe ora jamu jamu gedhong bunder suwe ora ketemu temu pisan tambah pinter suwe ora jamu jamu gedhong suwe ora ketemu temu pisan tambah gelo suwe ora jamu jamu gedhong menir suwe ora ketemu temu pisan nambahi pikir suwe ora jamu jamu saka dundeng we ora ketemu temu pisan tambah ganteng suwe ora jamu mas jamu gedhong telo suwe ora ketemu temu pisan dadi gelo suwe ora jamu jamu godhong sliki suwe ora ketemu temu pisan hati-hati. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami bahwa memang Mbah Samijo itu juga termasuk guru kami. Artinya tapi tidak seperti mungkin prosesnya lain. Karena saya juga pernah mengalami pendidikan di ISI, tapi dalam eksistensi Ketek Ogleng, tari Ketek Ogleng itu memang merupakan favorit saya. Artinya beliau pernah mengajarkan kepada kami walaupun tidak lama, tapi bisa kita pahami apa yang dimaksud dengan beliau agar bisa meregenerasikan Ketek Ogleng yang akan datang. Karena diperlukan sekali katakanlah mungkin guru atau pembina yang nantinya tidak kehabisan dengan istilahnya itu penari Ketek Ogleng. Jadi saya diberikan tugas kepada dari beliau yang bahwa Ketek Ogleng ini jangan sampai punah. Perbedaan antara tari bentuk tari yang disajikan oleh Mbah Samijo dengan kemudian dengan istilah gerak yang istilahnya sudah distilir dalam bentuk dari STSI ASCI sudah berbeda. Jadi setiap gerakan Mbah Samijo
dalam ketek ini setiap tarinya itu mengandung unsur santai. Artinya bagaimana? Setiap gerakan umpamanya sekarang perubahan-perubahan itu diawali dengan gerakan ngantuk, kemudian di gerakan ketek. Contohnya seperti ini. Dari kecil saya itu berproses itu pertama kali mengenal tari itu juga dari ketek ugleng. Asal saya juga Wonogiri dan kesenian rakyat ketek ugleng itu sangat lekat dengan saya. Di sini saya mengembangkan ketek ugleng itu ketek ugleng kontemporer. Karya tersebut dari medium-medium gerak ketek ugleng. Ketek ugleng ini diminati dari kalangan anak muda, anak kecil, dan orang tua. Anak muda sekarang itu sukanya berubah-ubah. Tidak melulu begitu-begitu dan menghilangkan rasa-rasa kebosanan. Ketek ugleng dengan kostum yang berwarna putih itu tidak harus begitu. Ketek ugleng yang pasti pesan yang harus disampaikan itu diterima dan harus sesuai dengan gagasan yang harus kita bicarakan. Baru kostum itu menyesuaikan gagasan dan ide garap yang kita bicarakan tersebut. Jadi tidak melulu ketek ugleng itu warna putih, tidak. Tergantung ketika kita di situ ingin mempertunjukkan karya yang bagaimana, intinya apa dan gagasannya apa, kostum menyesuaikan tentang garapannya itu agar berkesinambungan. Saya mempunyai karya berjudul Laku Mere. Laku Mere itu, laku itu adalah proses perjalanan orang, mere itu adalah suara kera. Jadi di sini artinya itu adalah proses perjalanan orang yang ingin menjadi penari kera. Di situ sudah jelas saya membicarakan tentang proses. Proses orang mempunyai banyak proses. Proses ketika ingin menggapai cita-citanya, proses ingin menjadi A, proses ingin menjadi B. Setiap orang mempunyai proses. Ini saya membicarakan gagasan proses. Nah, di sini saya akan mencoba membuktikan gerak-gerak dari medium gerak ketek ugleng yang membahas gagasannya itu menjadi gagasan berproses tadi. Tentang ketek ugleng yang ada di Wonogiri ini memang perkembangannya luar biasa. Bahkan pernah juga ada ide bahwa ketek ugleng yang saat ini berkembang di Wonogiri menjadi muatan lokal. Jadi anak-anak sekolah ini ada ekstra tentang ketek ugleng, sehingga boleh dikatakan perkembangan ketek ugleng yang ada di Wonogiri ini ya pesat sekali. Dan event-event misalnya ada tamu kenegaraan, ada tamu asing, ada tamu siapapun, kami selalu membawa ketek ugleng ini sebagai sajian untuk hiburan para tamu. Di samping itu kami selaku yang dituakan di Dinas Pariwisata tentunya ketek ugleng ini sebagai event budaya yang menjadi daya tarik. Di samping di Wonogiri ini kaya akan destinasi wisata, tapi kami padukan ketika ada event-event misalnya ada susuk wangan, ada event larung ageng, ini kami selalu membawa ketek ugleng ini kami tampilkan. Bahkan ketika kami mendapat undangan dari daerah lain, dari Kulon Progo, dari festival di Semarang, di Jakarta, dimanapun kami mengangkat ketek ugleng ini kami sajikan dalam bentuk karnaval boleh dan juga dalam bentuk parade juga. Pawe itu pernah kami angkat, bahkan sewu kami selalu mendapat juara, sehingga ketek ugleng ini sudah dicintai masyarakat Wonogiri. Saya tidak mempermasalahkan ini milik siapa, yang jelas ketek ugleng ini milik bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan, Pak Lutira. Himbauan dari pemerintah terkait dengan pandemi COVID ini memang ya kita harus tanggap, dalam arti dalam pementasan itu kita juga harus mengikuti protokol COVID. Ya, ada cuci tangan, ada masker dan sebagainya, sehingga kadang-kadang juga kita kebingungan bagaimana teknisnya pentas ketek ugleng. Kalau kita pentas pakai
masker ini kan juga sulit sekali dan mengurangi keindahan, tapi yang namanya seniman tidak kurang akal karena ketek ogleng ini bisa dengan koreo yang mengikuti suasana, situasi dan kondisi. Yang jelas seniman-seniman yang ada di Wonogiri ini seperti penjenengan Mas Udiro selalu berkreatif, selalu inovasi bagaimana ketek ini selalu menarik sehingga ketika pentas 1 hari, 2 hari, minggu yang lalu yang akan datang itu koreografinya selalu berbeda. Ini saya salut dengan penjenengan sendiri, koreonya lain, terus kostumnya juga berubah, kadang-kadang dengan kostum menggunakan yang sangat natural, produk-produk misalnya yang pernah dilakukan ini ketika dapat undangan karnaval lomba, kita menggunakan atribut atau kostum dengan akar wangi. Ini terobosan yang luar biasa, akar wangi, sehingga di sini di samping karya seninya itu lebih indah, juga ada produksi masyarakat petani yang kita beli untuk tersentuh. Jadi akan lebih menarik lagi. Event pemerintah sudah terbiasa, kita anggap seperti tahun kemarin ada Pesta Rakyat Jawa Tengah, itu kita pentaskan masalah sekitar 500 ketek ogleng. Itu katanya orang, kami tidak ya merasa bangga, tapi luar biasa ketek ogleng Wonogiri ini. Jadi ajangnya di samping mengikuti event-event yang kami selenggarakan versinya pemerintah, tentunya seniman itu juga mengembangkan jobnya di masing-masing. Orang punya kerja, orang sunatan, itu kan kami sering melihat itu sajiannya ketek ogleng. Ini pasti orang teman-teman kita itu yang garap gitu Pak Dutiro. Jadi ketek ogleng ini sudah sangat dicintai masyarakat Wonogiri. Gitu.